Jangan panik, ada solusi alami. Sakit pinggang memang bisa menyerang siapa saja, terutama saat usia bertambah. Tapi, kabar baiknya, Anda tidak sendirian, dan ada banyak cara untuk mengatasinya, tanpa harus langsung panik atau buru-buru minum obat. Mari kita bahas bersama langkah-langkah yang bisa dilakukan agar pinggang tetap sehat dan aktivitas harian tidak terganggu. Sakit pinggang memang sering datang seiring bertambahnya usia. Rasanya nyut-nyutan, kaku, dan bikin aktivitas jadi berat. Kadang, rasa nyeri ini muncul tiba-tiba saat bangun tidur atau setelah duduk terlalu lama. Bahkan, aktivitas sederhana seperti membungkuk atau mengangkat barang ringan pun bisa terasa menyiksa. Tidak jarang, rasa sakit ini membuat kita jadi malas bergerak dan akhirnya kualitas hidup menurun. Banyak orang langsung mencari jalan pintas dengan mengonsumsi obat pereda nyeri. Memang, obat bisa memberikan kelegaan sesaat, tapi tahukah Anda bahwa penggunaan obat secara terus-menerus bisa membawa risiko lain? Tapi, jangan langsung bergantung pada obat pereda nyeri. Obat-obatan kimia, jika digunakan dalam jangka panjang, bisa menimbulkan efek samping seperti gangguan lambung, ginjal, bahkan ketergantungan. Oleh karena itu, penting untuk mencari alternatif yang lebih aman dan alami. Penggunaan obat jangka panjang bisa menimbulkan efek samping. Selain itu, tubuh kita juga bisa menjadi kurang responsif terhadap obat jika digunakan terus-menerus. Maka, mari kita coba cara lain yang lebih ramah untuk tubuh. Alam menyediakan banyak solusi jitu yang lebih bersahabat untuk tubuh. Daun-daunan herbal, rempah-rempah, hingga bahan alami yang mudah ditemukan di dapur bisa menjadi penolong saat pinggang terasa nyeri. Selain itu, pola hidup sehat dan kebiasaan baik juga sangat berperan dalam menjaga kesehatan pinggang. Kompres hangat, pijatan lembut, dan penggunaan minyak herbal bisa membantu meredakan nyeri secara alami. Jangan lupa, istirahat yang cukup dan posisi tidur yang benar juga sangat penting untuk pemulihan. Kali ini, saya akan ajak Bapak dan Ibu mengupas tuntas cara mengatasi sakit pinggang tanpa obat, mulai dari terapi sederhana di rumah, gerakan aman, hingga ramuan dapur yang ampuh. Kita akan belajar bersama bagaimana melakukan peregangan ringan yang bisa dilakukan setiap pagi, serta membuat ramuan tradisional yang sudah terbukti secara turun-temurun. Menjadi tua bukan berarti harus akrab dengan rasa sakit. Justru dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa tetap aktif, bahagia, dan menikmati waktu bersama keluarga tanpa terganggu nyeri pinggang. Dengan pengetahuan dan usaha, kita bisa menjaga tubuh tetap bugar dan bebas keluhan. Mulailah dengan langkah kecil seperti rutin berolahraga ringan, menjaga berat badan ideal, dan memperhatikan postur tubuh saat duduk maupun berdiri. Jangan ragu untuk mencatat perkembangan kesehatan Anda dan berbagi cerita dengan keluarga. Dukungan dari orang terdekat sangat membantu dalam proses pemulihan dan menjaga semangat. Yuk, mulai langkah pertama menuju pinggang sehat dan hidup berkualitas. Bersama, kita bisa wujudkan hari-hari yang lebih nyaman, aktif, dan penuh semangat. Langkah pertama melawan sakit pinggang adalah mengenal dua sekutu utama, terapi panas dan dingin. Banyak orang sering bingung, mana yang sebaiknya digunakan lebih dulu saat nyeri menyerang. Padahal, keduanya punya peran penting dan waktu penggunaan yang berbeda. Memahami perbedaan dan manfaat masing-masing bisa membantu Anda memilih solusi yang paling tepat untuk kondisi Anda. Mari kita bahas lebih dalam tentang duel panas dan dingin ini, serta bagaimana cara menggunakannya dengan benar agar pemulihan lebih cepat dan efektif. Kompres dingin sangat cocok untuk nyeri yang baru muncul, misalnya setelah cedera ringan, terjatuh, atau salah posisi saat mengangkat barang. Dingin membantu mengurangi peradangan dan pembengkakan dengan cara memperlambat aliran darah ke area yang cedera. Caranya, bungkus es batu atau gel dingin dengan handuk tipis, lalu tempelkan pada area pinggang yang sakit selama 15-20 menit. Jangan pernah menempelkan es langsung ke kulit karena bisa menyebabkan iritasi atau bahkan luka bakar dingin. Ulangi beberapa kali sehari jika diperlukan, terutama dalam 48 jam pertama setelah cedera. Setelah 48 jam berlalu, atau jika nyeri sudah tidak terlalu tajam namun masih terasa kaku dan tidak nyaman, saatnya beralih ke kompres hangat. Kompres hangat sangat efektif untuk mengatasi otot yang tegang, kaku, atau pegal setelah fase awal cedera. Panas membantu memperlancar sirkulasi darah ke area yang sakit, sehingga proses penyembuhan berjalan lebih cepat dan otot menjadi lebih rileks. Anda bisa menggunakan botol air hangat, bantal pemanas, atau handuk yang direndam air hangat.
Panas tidak hanya melancarkan sirkulasi darah, tapi juga membantu mengurangi rasa kaku dan meningkatkan fleksibilitas otot. Dengan otot yang lebih rileks, Anda bisa bergerak lebih leluasa dan rasa nyeri pun berkurang. Lakukan kompres hangat selama 15-20 menit, dan ulangi beberapa kali sehari sesuai kebutuhan. Jangan lupa, pastikan suhu tidak terlalu panas agar kulit tidak melepuh. Gunakan botol air hangat atau handuk hangat di area pinggang, dan pastikan alat kompres yang digunakan bersih serta nyaman di kulit. Jika tidak punya alat khusus, handuk yang direndam air hangat, lalu diperas juga bisa menjadi solusi praktis di rumah. Selalu cek suhu sebelum menempelkan ke kulit, terutama jika Anda memiliki gangguan saraf atau kulit sensitif. Jika Anda mengabaikan langkah-langkah sederhana ini, proses pemulihan bisa menjadi jauh lebih lama. Nyeri bisa bertambah parah, bahkan berisiko menjadi kronis dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, jangan ragu untuk segera melakukan kompres dingin atau hangat sesuai kebutuhan, agar nyeri tidak semakin memburuk. Kompres sederhana ini sangat efektif dan mudah dilakukan di rumah sebelum lanjut ke jurus berikutnya. Dengan memahami kapan harus menggunakan panas atau dingin, Anda sudah mengambil langkah awal yang tepat untuk mengatasi sakit pinggang. Ingat, perawatan yang tepat sejak awal akan mempercepat pemulihan dan mencegah nyeri datang kembali. Banyak yang salah kaprah. Sakit pinggang bukan berarti harus rebahan seharian. Justru, terlalu lama berbaring atau duduk diam bisa memperparah kondisi pinggang dan membuat otot-otot di sekitar pinggang semakin lemah. Banyak orang berpikir istirahat total adalah solusi, padahal tubuh kita butuh gerak agar tetap sehat dan bugar. Kurang gerak justru bikin otot makin lemah dan nyeri bertambah. Duduk terlalu lama atau malas bergerak bisa menyebabkan otot kaku, sendi tidak fleksibel, dan sirkulasi darah tidak lancar. Akibatnya, rasa sakit di pinggang bisa semakin parah dan aktivitas sehari-hari jadi terganggu. Gerakan ringan yang dilakukan secara teratur sangat bermanfaat untuk memperkuat otot inti, memperbaiki postur tubuh, dan meningkatkan kelenturan. Jalan kaki santai di dalam rumah, peregangan sederhana seperti child's pose, cat camel stretch, dan bridging bisa menjadi pilihan yang aman dan efektif. Latihan-latihan ini membantu menjaga otot tetap aktif tanpa membebani pinggang secara berlebihan. Selain itu, gerakan pelvic tilt juga sangat dianjurkan untuk melatih otot perut dan punggung bagian bawah. Dengan melakukan latihan ini secara rutin, otot-otot penyangga tulang belakang akan semakin kuat dan risiko cedera bisa berkurang. Lakukan semua gerakan ini secara perlahan dan hati-hati, beberapa kali dalam sehari. Tidak perlu memaksakan diri, cukup lakukan sesuai kemampuan tubuh. Konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas tinggi, apalagi untuk lansia atau yang baru mulai berolahraga. Hindari gerakan membungkuk atau memutar pinggang secara tiba-tiba, karena bisa memperparah cedera atau menambah rasa sakit. Selalu perhatikan postur tubuh saat bergerak, terutama saat bangun dari duduk atau mengambil barang di lantai. Jangan pernah mengangkat beban berat dengan posisi yang salah. Jika harus mengangkat sesuatu, tekuk lutut, dan jaga punggung tetap lurus, agar pinggang tidak terbebani secara berlebihan. Mulailah bergerak sedikit demi sedikit, walau hanya beberapa menit setiap kali. Ingat, pinggang yang kuat berasal dari tubuh yang aktif dan terlatih. Lawan rasa malas, jadikan gerak sebagai kebiasaan, dan rasakan perubahan positif pada kesehatan pinggang Anda. Jangan tunggu sakit bertambah parah. Mulai sekarang, gerakan tubuhmu untuk masa depan yang lebih sehat. Setelah olahraga, saatnya isi bahan bakar dari dapur. Kunyit dengan kurkuminnya adalah anti radang alami, bisa dibuat teh kunyit hangat atau ditambah ke masakan. Jahe juga ampuh, baik diminum sebagai wedang atau ditambah ke makanan. Untuk luar, minyak cengkeh dan peppermint bisa dicampur minyak kelapa lalu dipijatkan ke pinggang. Meski alami, konsultasikan dulu jika punya kondisi medis atau konsumsi obat dokter. Untuk bumbu masakan atau teh sesekali, umumnya aman. Manfaatkan kekayaan dapur, cara lezat, murah, dan efektif meredakan nyeri pinggang. Kadang, perawatan di rumah perlu didukung terapi profesional. Pijat geriatrik untuk lansia menggunakan teknik lembut, membantu mengendurkan otot dan melancarkan sirkulasi. Fisioterapi menawarkan latihan khusus sesuai kondisi Anda, memperbaiki postur dan menguatkan otot. Akupunktur juga terbukti efektif untuk nyeri pinggang kronis.
Gabungkan perawatan di rumah dengan terapi profesional untuk hasil yang lebih optimal dan tahan lama. Apa yang kita makan sangat berpengaruh pada kesehatan pinggang. Peradangan bisa dipicu atau diredakan lewat makanan. Perbanyak sayuran hijau, brokoli, buah beri, ceri, ikan berlemak, salmon sarden, dan kacang-kacangan. Hindari gula tambahan, karbohidrat olahan, daging merah olahan, dan makanan gorengan. Mulai perlahan ganti camilan manis dengan buah, nasi putih dengan nasi merah, dan jadwalkan makan ikan. Pola makan anti radang adalah investasi jangka panjang untuk pinggang sehat. Air putih sangat penting untuk kesehatan tulang belakang. Bantalan di antara ruas tulang belakang butuh air agar tetap kenyal dan berfungsi baik. Kurang minum bikin bantalan kering, meningkatkan risiko nyeri. Usahakan minum 8 gelas air per hari, jangan tunggu haus. Sediakan botol minum, minum saat bangun, sebelum makan, dan sebelum tidur. Bisa tambahkan lemon atau mint jika bosan. Hidrasi adalah cara termudah dan termurah menjaga pinggang tetap sehat. Tips alami ampuh, tapi kenali kapan harus ke dokter. Jika nyeri sangat parah, mengganggu tidur, atau tak membaik setelah 2 minggu, segera konsultasi. Waspadai nyeri yang menjalar ke kaki, kesemutan, mati rasa, atau kelemahan bisa jadi tanda saraf terjepit. Jika nyeri muncul setelah jatuh, disertai demam, penurunan berat badan, atau gangguan buang air, segera cari pertolongan medis. Kenali batas kemampuan diri, dan jangan ragu minta bantuan ahli. Kita sudah bahas banyak cara alami atasi sakit pinggang. Dari kompres, olahraga, ramuan dapur, pola makan, hingga hidrasi. Kuncinya, konsistensi dan kesabaran. Setiap langkah kecil adalah investasi untuk masa tua yang nyaman. Gabungkan metode yang cocok, lakukan rutin, dan ajak pasangan atau teman agar lebih semangat. Dengarkan tubuh, dan konsultasi ke dokter jika perlu. Semoga informasi ini bermanfaat, dan selamat menikmati hari-hari aktif dengan pinggang yang sehat.